Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman mahasiswa, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat, bahagia dalam menghadapi hari-hari, ya. Meskipun pandemi, kita tetap semangat dan bahagia menjalani kehidupan kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan program Permata Pesantren Mahasiswa El Rahmah Yogyakarta, di mana kali ini kita akan melaksanakan program GEMA, ya. GEMA itu sebagai program pertama dari pesantren mahasiswa, di mana GEMA sendiri singkatan dari Gemar Membaca Al-Quran. Nah, saudara sekalian, sebagaimana kami jelaskan dalam pertemuan yang lalu tentang visi, misi, kemudian jargon El Rahmah, ya, di mana dalam visi maupun di dalam jargon El Rahmah kita mengenal ada tiga sasaran. Yang pertama jago IT, Qurani, dan jutawan. Nah, tentu jago IT itu core bisnis Anda semua, karena Anda sudah mengambil program studi informatika maupun sistem informasi. Itu adalah bagian dari ilmu informatika, ilmu informasi dan teknologi, atau IT, information technology. Nah, tentu jago IT itu ya harus gitu. Kemudian yang kedua adalah Qurani, ya, dan yang ketiga jutawan. Nah, visi dan jargon Qurani itu memiliki capaian pembelajaran atau memiliki target, indikator yang harus dicapai oleh seluruh sivitas akademika, baik itu dosen maupun mahasiswa. Apa itu? Ada 4. Yang pertama adalah mampu membaca Al-Quran, kemudian yang kedua mampu menerjemah Al-Quran, yang ketiga memahami Al-Quran, dan yang keempat berakhlak Quran. Nah, tentu yang keempat ini membutuhkan proses tahap demi tahap, sebagaimana yang kemarin kami sampaikan. Yang dimaksud dengan akhlak Quran adalah seluruh sivitas akademika harus senantiasa menuju kepada akhlak-akhlak yang dibimbing, ya, oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan kita tahu ketika suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka kemudian Ibunda Aisyah menjawab, akhlakuhu Al-Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, itulah 4 capaian pembelajaran atau 4 target yang harus kita capai di dalam mewujudkan visi maupun jargon Qurani. Nah, sehingga tentu saja nanti setelah lulus tidak satupun lulusan El Rahmah yang tidak bisa membaca, tidak bisa menerjemah, tidak memahami, maupun yang tidak berakhlakul Quran. Semuanya harus mampu membaca, menerjemah, memahami, dan berakhlak Quran. Nah, saudara sekalian, apa keutamaan membaca Al-Quran? Saya kira kita banyak membaca dari hadis-hadis yang sahih terkait dengan keutamaan membaca. Misalnya di dalam
kitab Sahih Muslim, di sana ada bab fi fasli ta'limul Quran, ya, ada bab tentang belajar Al-Quran, di mana dalam bab ini ditengahkan atau diketengahkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, rawahu Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Ya, jadi ini sangat penting yang namanya syafaat, pertolongan yang nanti ketika hari kiamat, ya, tidak ada satupun yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah dan yang diridhoi oleh Allah untuk memberikan syafaatnya. Termasuk dalam hadis ini disebutkan bahwa bacaan-bacaan Al-Quran, ya, yang kita biasakan di dunia ini kelak akan mampu memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita yang membacanya pada hari kiamat. Maka ini sangat penting, ya, tentu setiap orang kelak akan membutuhkan syafaat. Salah satunya yang bisa memberikan adalah bacaan-bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan keutamaan belajar Quran, membaca dan taklim Quran. Yang kedua, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Utsman radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang terbaik dari kamu ialah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, saudara sekalian, kemudian barangkali banyak di antara kita yang agak pesimis, ya, sudah usia 20 tahun belum lancar membaca Al-Quran. Tidak masalah, ya, yang penting tetap semangat terus membaca Al-Quran meskipun kita belum mahir membacanya, meskipun kita masih terbata-bata. Kalau orang Jawa bilang plegak-pleguk, kira-kira begitu. Nah, ini luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Ibnu Majah, wah ini para perawi hadis lengkap semua meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Luar biasa ini. Coba kita perhatikan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Qur'an akan bersama dengan para malaikat pencatat mulia lagi benar. Ya, jadi orang-orang yang mahir ahli dalam Al-Qur'an itu akan bersama dengan para malaikat pencatat. Ya. Kemudian orang-orang yang terbata-bata, belum lancar membaca Al-Quran, masih plegak-pleguk dalam bahasa Jawanya begitu, dan dia bersusah payah, terus mempelajarinya, dia tidak berputus asa, terus belajar, meskipun masih terbata-bata, dia tidak patah semangat, dia terus belajar, meskipun bersusah payah, maka baginya pahala 2 kali. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan pernah berputus asa ketika kita belajar Al-Quran, meskipun dengan susah payah. Kalau kita ikhlas menjalaninya, insya Allah kita akan diberikan petunjuk, lebih lancar lagi. Kemudian kita bisa membaca Al-Quran dengan mahir, meskipun belum, maka baginya
pahala 2 kali. Nah, inilah keistimewaannya kita belajar Al-Quran. Baik, saudara sekalian, berkaitan dengan itu, pada pertemuan pertama kemarin saya menyampaikan kuesioner ya tentang background ya, baik background pendidikan agama Islam yang teman-teman peroleh ataupun background organisasi keagamaan yang diikuti atau paling tidak simpatisan gitu ya. Meskipun itu ya tidak terlalu mendasar ya, yang kami butuhkan tentu informasi tentang sejauh mana kemampuan teman-teman terkait dengan Al-Quran. Nah, dari hasil kuesioner yang kita sampaikan, alhamdulillah ada 116 mahasiswa baru yang berpartisipasi memberikan tanggapan dalam kuesioner itu. Adapun hasilnya pertama berkaitan dengan pertanyaan di manakah saudara belajar pendidikan agama Islam. Nah, ternyata 54,3% mahasiswa baru tahun ini itu belajar agama Islam di sekolah ya. Kemudian ada 29,3% itu belajar di masjid, musola ataupun surau. Nah, kemudian 11,2% itu belajar di pesantren. Luar biasa. Jadi dari 116 mahasiswa baru kita itu ada 11,2% yang belajar agama Islam di pesantren. Nah, tentu harapannya nanti kita saling tolong-menolong, saling membantu. Yang sudah lancar, sudah mahir. Nah, biasanya tentu kalau dari pesantren sudah mahir ya, itu mengajari, memberikan bimbingan kepada teman-teman yang belum lancar. Nah, ini luar biasa, jadi banyak, ada 11,2% ya dari lulusan pesantren. Kalau program ini kita lakukan secara luring atau tatap muka, memang biasanya kami membentuk kelompok-kelompok ya. Satu kelompok itu ada 7, kemudian yang satu kita angkat sebagai koordinatornya. Nah, itu kita ambilkan dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah lancar, ya, dia berkewajiban untuk membimbing teman-teman yang belum lancar. Nah, ini karena lagi masa pandemi dan dua daring, nanti saya akan mencari metode yang tetap kita bisa belajar meskipun tidak seoptimal kalau kita tatap muka. Berikutnya yang kedua pertanyaannya, apakah saudara pernah belajar ilmu tajwid? Nah, ini pertanyaannya ya. Dari 116 yang memberikan tanggapan, ternyata ada 70,7% teman-teman yang belajar tajwid tapi belum tuntas ya, baru sebagian. Ya. Nah, tentu kita tahu ilmu tajwid itu sangat penting dalam rangka kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, panjang pendeknya. Nah, maka kalau masih ada 70,7% yang belajar tajwid tetapi belum tuntas, ya, itu menandakan belum seluruh mahasiswa baru itu dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka ini tentu harus kita upayakan agar yang 70% ini semakin mengecil, dan kemudian yang tamat belajar tajwid 25% itu kemudian areanya semakin besar ya. Bahkan nanti yang ketiga yang belum pernah belajar tajwid meskipun masih ada di situ, harapannya nanti setelah kegiatan pesantren mahasiswa ini semuanya sudah belajar ilmu tajwid dan menerapkannya di dalam membaca Al-Quran. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada siapa dan bagaimana saudara mengaji Al-Quran? Dari 116 yang memberikan tanggapan, ternyata sebagian besar 43,1% teman-teman ini mengaji kepada guru, ustadz, kiai, tetapi tidak full time ya, karena tidak mondok barangkali begitu. Jadi hanya sebagian saja. Barangkali mengikuti TPA kalau sore ya. Nah, jadi tidak full time belajar ngajinya meskipun ada ustadz atau guru atau kiai.
Kemudian 37,9 itu ngaji kepada guru atau ustadz sampai khatam. Ini prediksinya adalah teman-teman yang di pondok pesantren. Kemudian masih ada 19% teman-teman yang belajar ngajinya secara mandiri. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara belajar Al-Quran dengan metode Iqra? Nah, ternyata 76% rata-rata mayoritas teman-teman belajar Iqra sudah khatam ya, jilid 1 sampai 6. Kita tahu metode Iqra memang populer ya, di samping ada metode lain ya, yang belajar dengan metode lain 7,8%. Nah, ini belum kita identifikasi apakah dengan menggunakan metode Ummi, apakah dengan menggunakan metode Qiraati, ya, karena kita banyak sekali ya. Namun yang populer barangkali Iqra ya, di mana-mana orang menggunakan metode ini. Tetapi tidak masalah, ini sudah cukup menggembirakan. Ada yang sudah Iqra khatam jilid 1 sampai 6, yaitu 76,7%. Ya, bayangan saya kalau Iqra jilid 6 sudah khatam, itu berarti sudah membaca Al-Quran dengan bagus, dengan baik dan benar, karena di sana juga sudah diajarkan panjang pendek dan juga aplikasi-aplikasi dari ilmu tajwid. Nah, kemudian yang terakhir, saudara sekalian, pertanyaannya, bagaimana saudara membaca Al-Quran? Nah, ternyata mayoritas 49,1% teman-teman membaca Al-Quran masih perlahan-lahan. Ya, sebetulnya meskipun perlahan-lahan tapi bagus, baik dan benar itu tidak masalah. Tapi kalau perlahan-lahannya itu karena masih kurang mampu membaca dengan lancar, itu yang perlu diperbaiki. Nah, yang sudah lancar itu ada 37,1%, sementara yang tadi terbata-bata masih tersendat-sendat itu ada 13,8%. Nah, ini menjadi tanggung jawab bersama, kita saling membantu. Barangkali teman-teman yang masih tersendat-sendat, nanti kita bersama-sama kita bimbing ya. Ya, karena ini daring, online, tentu nanti harapan saya teman-teman yang masih tersendat-sendat ini bisa di drill, bisa diseriusi dengan belajar kepada ustadz atau guru di daerah masing-masing. Nah, harapannya nanti di semester 1 ini semuanya sudah lancar membaca Al-Quran. Baik, itu saudara sekalian, hasil dari kuesioner kita yang menggambarkan ya kondisi teman-teman mahasiswa baru terkait dengan kemampuannya di dalam membaca Al-Quran ya, ataupun terkait dengan pembelajaran agama Islam. Nah, tentu dengan ini menjadi dasar kami untuk melakukan pembinaan lebih lanjut ya dengan metode yang paling tepat ya, karena dengan metode daring ini kami harus mencari celah yang mana yang paling tepat ya untuk bisa membantu terutama teman-teman yang belum lancar membaca Al-Quran. Baik saudara sekalian. Nah, untuk membuktikan itu nanti di akhir teman-teman ada tugas ya, nanti silahkan dibuka di Classroom di tugas, yaitu mengirimkan rekaman ya, mengirimkan rekaman bacaan surah Al-Fatihah dan potongan surah Maryam, surat Maryam dari ayat 1 sampai ayat 4 ya. Nanti direkam pakai HP, kemudian rekamannya dikirim ke Google Classroom di tugas pertemuan kedua. Nanti akan kita cek ya, kita cross check dengan data kuesioner, mana-mana yang masuk kategori lancar, mana-mana yang masuk kategori masih pelan-pelan, dan mana yang masuk kategori terbata-bata. Oke, saya kira itu. Kemudian pada pertemuan kali ini sedikit saya tambahkan saudara tentang mengenal huruf-huruf Arab ya, atau huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah. Nah, berkaitan dengan
huruf-huruf Al-Quran, maka perlu kita pahami tentang karakter bacaan Al-Quran. Ya, karena ini adalah firman Allah, ya, ayat-ayat Allah, ya, kitab suci, maka memang ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian atau bahkan harus menjadi perhatian kita terkait dengan Al-Quran. Yang pertama bahwa ya bunyi, ya, cara membunyikan Al-Quran itu harus syar'i. Syar'i itu artinya sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturannya, panjang pendeknya, ya toh? Misalnya beda bunyi itu bisa membedakan arti. Nanti akan kita beri beberapa contoh. Jadi sekali lagi membunyikan bacaan Al-Quran itu harus benar, ya, harus benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan-aturannya. Yang kedua berkaitan dengan tempat untuk membaca Al-Quran pun juga harus syar'i. Artinya apa? Ya tidak boleh ya Al-Quran kita baca di kamar mandi misalnya, ya. Itu terlarang ya membawa Al-Quran ke kamar mandi, ke WC dan lain sebagainya, ya. Itu bicara tentang tempat membaca. Yang ketiga, kapan membacanya itu pun juga harus memperhatikan syariat, ya. Yaitu kondisi di mana seseorang itu tidak boleh menyentuh, maka itu harus ya kita taati. Misalnya ketika haid atau wanita yang sedang menstruasi itu dilarang untuk membaca. Meskipun ini ada beberapa ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang hanya melarang menyentuhnya, tetapi kalau membacanya boleh atau menghafalnya boleh. Namun ada yang tidak membolehkan ketika haid itu baik menyentuh maupun membaca. Kemudian yang keempat, kaitannya dengan membaca Al-Quran, itu tentu ada lagu-lagu, ya. Nanti kalau waktunya cukup, ya kita akan ajarkan beberapa lagu langgam, itu ya, ada Ros, ada Bayati, atau ada 7 atau 6, ya. Ada banyak, nanti kita akan sampaikan juga. Nah, itu pun juga harus yang syar'i, ya. Tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Misalkan baca Al-Quran sambil di nge-rap gitu ya, nah, itu tidak boleh. Ya, jadi meskipun sekarang ini muncul ada langgam Jawa misalnya, ya kalau langgam Jawa barangkali sebagian mengatakan boleh, yang penting tidak merubah ketentuan panjang pendeknya, karena kalau sampai berubah panjang pendek itu bisa merubah arti. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan bacaan Al-Quran. Ada 4 karakter yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi, bunyinya harus syar'i, tempat bacanya juga harus syar'i, kapan bacanya harus syar'i, dan lagunya pun harus syar'i. Nah, ini contoh ya. Di antara beberapa yang tadi kita sebutkan ada contoh. Misalnya bacaan alamin, pakai ain, ya. Itu artinya alamin, itu artinya sekalian alam. Tapi kalau ngalamin itu tidak ada artinya, ya. Jadi ini penting, pengucapan makharijul hurufnya ain itu keluarnya dari tenggorokan. Bukan nga, tapi a. Jadi kalau pelafalannya salah, ya, membunyikannya salah, itu bisa memiliki perbedaan arti. Iyyaka na'budu, iyyaka pakai tasdid, ya, itu artinya hanya kepadamu ya Allah na'budu kami menyembah. Tapi kalau iyyaka, ya, itu artinya kepada matahari na'budu kami menyembah. Jadi kalau iya pakai tasdid itu hanya kepadamu, tapi kalau iyyaka itu artinya matahari. Nah, ini penting kita pahami. Contoh lagi misalnya kata asyhadu pakai shin, itu berarti saya bersaksi, tapi kalau asadu itu artinya singa. Nah, mirip-mirip tetapi ini butuh
kecermatan kita. Yang ketiga kolbun salim, pakai kof ya, itu artinya hati, kolbun. Tapi kalau kalbun pakai kaf, itu artinya anjing ya. Demikian pula pelafalan, nah ini panjang pendeknya. Kalau amin itu artinya aman, amin itu artinya minta tolong, kalau amin itu jujur, kalau amin kabulkanlah. Jadi kalau di dalam sholat misalnya imam membaca waladhdallin, kemudian kita membaca amin, nah itu artinya aman. Aman gitu ya. Atau kita baca amin, gitu artinya minta tolong. Padahal yang benar adalah amin gitu ya. Kabulkanlah ya segala permohonanku. Ya, jadi hati-hati membaca amin itu, mana yang panjang, mana yang pendek. Nah, ini contoh-contoh betapa pentingnya kita mempelajari huruf-huruf Al-Qur'an, mengetahui pelafalannya, panjang pendeknya, karena sekali lagi itu akan bisa merubah arti. Jadi perhatikanlah, ini penting bahwa meskipun kadang-kadang ya di bahasa Indonesia pun kita juga terkadang melafalkan sesuatu kalimat itu juga mengubah arti ya, tetapi tidak seketat kalau dalam Al-Qur'an. Misalnya kalau akademi keperawatan, akademi keperawanan, ini jadi lain kan? Ya. Jual bubur sama jual kubur ya, hanya beda B sama K, itu juga maknanya berbeda. Tahu goreng beli 3 dapat 1, bisa kita pahami. Tapi kalau tahunya diganti tai goreng beli 3 dapat 1, ya, maknanya kan berbeda. Jadi jika baca Al-Quran salah, ya mendapat dosa kalau kita tidak berusaha untuk belajar membaca dengan benar. Tapi jika bahasa Indonesia salah, ya mungkin cuma dilempari bata, kira-kira begitu. Jadi ini perhatikan, sekali lagi dalam membaca Al-Quran perlu kecermatan, ya. Terus kita belajar bagaimana melafadzkan huruf-huruf hijaiyah, kita mengenal makharijul huruf, tempat keluarnya huruf itu dari mana, sehingga kita bisa mengecek kira-kira kita melafadzkan huruf-huruf hijaiyah itu sudah benar atau belum. Nah, saya kira itu. Nah, ini kita dengarkan ini semangat dari Syekh Ali Jabir ya. Quran untuk dihafal. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi. InsyaAllah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan InsyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam, tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan InsyaAllah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab,
akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga. Bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi. Tambah lagi baca, naik lagi. Sampai di posisi mana pun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Cukuplah bahagia Ahlul Quran ketika di hari kiamat dipanggil. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Malaikat memberikan pengumuman, mana Ahlul Quran? Berdiri, rapat, berdekatan. Mereka maju. Mau bawa kami ke mana? Kalian terpilih menjadi orang yang terdekat sama Allah. Karena Ahlul Quran adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan anugerahnya dan manfaatnya. Semua keluarga kita, termasuk orang tua kita dan orang yang ada di sekitar kita. Makanya jemaah sekalian, kalau anda gagal penghafal Al-Quran, anakmu pun gagal penghafal Al-Quran, jangan sisahkan walaupun saham menjadi saksi baik di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum hafal, anakku gagal penghafal Quran, tapi insya Allah hartaku, usahaku, pikiranku, tenagaku bisa terus memperjuangkan Al-Quran. Apa saja, ya Allah, insya Allah menjadi saksi baik. Dan nanti di hari kiamat, insya Allah kita bersama Ahlul Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Kita sangat membutuhkan ayat-ayat yang dikumandangkan ketika meninggal dunia. Insya Allah setiap satu huruf akan disalurkan 10 kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kemuliaan dan keanugerah dari Allah menjadi Ahlul Quran, penghafal Al-Quran, penghayati Al-Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, aku mohon atas izinmu ya Allah, kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan bersama-sama bersama Ahlul Quran di dalam surgamu ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Anugerahlah kepada kami anak dan keturunan penghafal Al-Quran, anak dan cucu penghafal Al-Quran yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, yang mampu membanggakan kami di hadapanmu hari kiamat, yang mampu menhadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maafkan kalau kami tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran. Tapi ya Allah, kami kurbankan nyawa kami, harta kami, usia kami, tenaga kami, pemikiran kami, ilmu kami untuk Al-Quran, agar Indonesia ke depan menjadi negara Al-Quran, agar Indonesia menjadi contoh terbaik untuk mata dunia, agar bisa kita melahirkan. Karena saya meyakinkan ya Allah, dan kami semua meyakinkan, terjamin masa depan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur kalau selalu bersama Al-Quran. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Quran untuk dihafal. Baik, itu motivasi dari Syekh Elizabeth. Saya kira bisa menginspirasi kita untuk tetap semangat belajar Al-Quran, membaca, menghafalkannya, dan ya memperbaiki bacaan kita. Baik, kaitannya dengan pengenalan huruf-huruf, kita mengenal makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf-huruf ya Al-Quran. Ini gambar secara umum, nanti bisa didetailkan. Ini gambar wilayah-wilayah dari bagian mulut kita ya, kerongkongan, tenggorokan ya. Nanti kita mengenal ada beberapa tempat keluarnya.
Yang pertama ada makhraj halqi, ya. Halqi itu artinya kerongkongan. Ada huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan, ada ghain, kha, ain, ha, ha, a, ya. Ini kalau kita baca huruf-huruf itu mestinya keluarnya dari tempat-tempat yang ditunjukkan. Gho, nah dari sini ya. Kho, a, tengah ya. Ha, a. Kemudian kalau ha itu di pangkal ya, di bawah. Nanti bisa dicek. Kemudian yang kedua adalah makhraj lisani, ini ada di lisan ya. Wa lisana wa syafatain, lisan itu lidah, syafatain itu dua buah bibir. Jadi makhraj lisani itu artinya makhraj yang keluar dari lidah kita. Ada huruf ta ya, ada da, ada to, ada sa, za, do, sa, za, so, ya, ini melibatkan lidah ya. Ada ro, na, la ya. Itu huruf-huruf yang masuk di dalam jenis huruf lisani, keluar dari lisan kita, makhraj lisani. Yang ketiga adalah makhraj safawi, dua buah bibir, ada mim, ba, dan waw ya, waw. Ya. Kemudian berikutnya ada makhraj jaufi dari rongga mulut. Ini kalau baca a, i, u ya. Nanti keluarnya dari rongga mulut. Kemudian yang terakhir adalah rongga hidung. Ketika kita membaca gunnah, kemudian idgham bi gunnah, iklab, ikhfa hakiki ya, dan kemudian gunnah musyaddah baik mim saddah maupun nun saddah, kemudian juga idgham mutamassilain atau idgham mislain, ikhfa safawi, mutajannisen, dan mad lazim harfi mukhaffaf ya. Di situ ada huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung ya, dari sini mendengung gitu. Ya, saya kira itu teman-teman. Pertemuan berikutnya kita akan mulai nanti belajar membaca. Sudah kami siapkan modul, dan nanti tentu bagi yang sudah lancar bisa melewati ataupun yang memperbaiki bacaannya secara mandiri. Kemudian setelah kita menyelesaikan modul pertama, nanti kita masuk ke modul kedua, yaitu tajwid. Apabila memungkinkan, kita akan ngecek bacaan ya. Akan kita ambil 1, 2, 3 dari teman-teman. Nanti ketika kita bisa melaksanakan dengan model conference ya, pakai Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, ya, petunjuk dari Allah untuk terus bisa belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan nanti juga sekali lagi akan kami sampaikan ada video-video dari kolega, dari teman-teman yang kita pernah mengikuti pelatihan-pelatihan, akan juga kita share ke teman-teman, misalnya cara melafadzkan huruf-huruf hijaiyah ya. Nanti akan kita share video-video yang sudah kita dapatkan ya di dalam Google Classroom. Nanti sudah kita akan upload di sana, silahkan dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita tutup pertemuan dengan pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.